Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah semester 5 kelas A. Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dr. Anda Resmiati Yunus MPD. Jadi pertanyaannya di sini, apa sih dan jelaskan keunikan negara Kenya? Negara Kenya atau Republik Kenya bisa juga disebut juga dengan Jumhuriyah Kenya adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Afrika Timur yang berbatasan langsung dengan Ethiopia di sebelah utara. Seperti itu. Jadi pada tahun 2010 negara ini memiliki populasi penduduk sebanyak 34.341.000 jiwa. Kota terbesarnya adalah Nairobi. Jadi Nairobi di sini sekaligus merupakan ibu kotanya. Berdasarkan letak astronominya, sebagian besar wilayah Kenya beriklim tropis. Akan tetapi di beberapa tempat mempunyai iklim yang berbeda sesuai dengan lingkungannya. Misalnya, di daerah pegunungan dan dataran tinggi beriklim sejuk. Seperti itu. Di negara Kenya terdapat dua danau besar, yaitu Danau Victoria dan Danau Red Wolf. Di bagian utara dan Danau Red Wolf beriklim panas dan kering. Seperti itu. Jadi negara Kenya mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau pada bulan Februari sampai bulan Mei. Begitu juga dengan musim penghujan sampai bulan Juni. Dari bulan Juni sampai bulan Desember, seperti itu. Jadi bulan Januari di sini sebagai bulan peralihan. Penduduk negara Kenya terdiri atas beraneka ragam suku bangsa. Namun demikian besarnya dapat menjadi 4 kelompok suku. Jadi yang pertama, suku Kikuyu. Suku ini merupakan suku bangsa terbesar di Kenya. Sebagian besar suku Kikuyu menempati kota bagian utara. Seperti itu. Jadi yang kedua itu suku Luo. Suku ini menempati daerah di pesisir Danau Victoria dan di kawasan Nyanza. Jadi yang ketiga suku Luhyu. Suku Luhyu di sini merupakan suku minoritas yang menempati daerah-daerah pedalaman. Yang keempat, suku Masai. Suku ini hidup berpindah-pindah atau nomaden, yaitu menempati daerah-daerah pedalaman. 4. Suku Masai. Suku ini hidup berpindah-pindah atau nomaden bersama dengan hewan-hewan ternaknya. Masyarakat Masai biasanya memakai pakaian yang terbuat dari kulit. Mereka terkadang memakai baju luar mirip jubah yang dibuat dari bahan spray atau selimut, seperti itu. Jadi keunikan negara Kenya di sini itu yang pertama, kata Kenya berasal dari nama Kikuyu, Embu dan Kamba untuk melabeli gunung Kenya. Kata-kata itu merujuk pada frasa Kiriaya dan Kinya. Letak Kenya yang dilintas garis khayal khatulistiwa membuatnya memiliki pembagian waktu yang relatif sama antara siang dan malam. Kenya juga memiliki dua musim, hujan dan kemarau. Jadi yang kedua, Kenya punya tokoh besar yang merupakan sosok perempuan pertama yang memenangkan Nobel Perdamaian bagi negara tersebut. Ia adalah Profesor Wangari Maathai yang dikenal dengan sebagai aktivis lingkungan dan politik, diganjar penghargaan Nobel atau kontribusinya di bidang pembangunan berkelanjutannya, demokrasi dan perdamaian. Seperti itu. Jadi pada tahun 1977 ia mendirikan gerakan Green Belt yang telah menanam lebih dari 51 juta pohon di Kenya sejak saat itu. Seperti itu. Yang ketiga,
terdapat lebih dari 70 kelompok etnis yang berbeda di Kenya yang berkomunikasi dalam lebih dari 60 bahasa. Sebagian besar orang Kenya memiliki kemampuan bilingual dalam bahasa Inggris dan Swahili, dan sebagian lainnya berbicara bahasa ibu mereka. Seperti itu. Jadi yang keempat di sini, Kenya memiliki situs purbakala, The Great Rift Valley, yang terbentuk sekitar 20 juta tahun lalu ketika kerak bumi terbelah. Paleontolog sekaligus antropolog Louis Leakey bersama dengan istrinya menemukan sisa-sisa fosil manusia awal yang unik dan berumur 2,8 dan 1,5 juta tahun lalu. Tulang-tulang lainnya yang tak kalah ancestral ditemukan di cekungan Turkana dan disinyalir berasal dari periode Paleolitik yang lebih purba, memiliki dianggap menjadi tempat kelahiran asli manusia. Seperti itu. Jadi yang kelima di sini, tanaman kopi tumbuh subur dan merupakan sumber pemasukan negara terbesar di Kenya, teman-teman sekalian. Jadi namun ironisnya, orang-orang Kenya lebih sering mengkonsumsi teh ketimbang kopi. Komoditas yang belakangan disebut lebih sering diekspor ketimbang dikonsumsi oleh orang-orang lokal. Seperti itu. Jadi hanya itu jawaban dari saya dari pertanyaan Ibu Dr. Anda Resmiati Yunus MPD. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan dari saya, kata-kata saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.